Bosan lagi, bosan ngobrol-ngobrol santai lagi. Kita mau bahas masalah ketika kan Pak Ustadz, anak penguji orang tua atau orang tua penguji anak ya? nah makanya Dua-duanya. kalau Pak Ustadz bilang kan, Pak Ustadz itu bilang begini, dosa itu tidak bisa diwariskan, dosa itu masing-masing. Tapi ketika orang tua itu punya genetik tertentu yang kurang baik di hadapan Allah, bisa jadi genetik tersebut turun ke anak, sehingga anak tersebut bisa melakukan dosa atau kesalahan sesuai dengan yang dilakukan oleh orang tuanya. Nah ini kita mau bahas sama Pak Ustadz, sebetulnya bagaimana ketika saya nih Pak Ustadz, saya nih punya anak perempuan, karakternya, aduh ya Allah. Kenapa tuh? Kayak Saya banget. Jauh Iya, ya, babenya. Makanya ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari minimarket itu. Dari pohonnya. Buah jatuh tidak jauh dari Shopee. Iklan. Hobi mengalami itu, Mbak Devi juga mengalami itu, ya dengan ayah ya Mbak Devi ya. Ya kebetulan dengan mamaku sama ya persis Sama. Sama ya. Punya sifat yang persis antara anak dengan orang tuanya, antara anak perempuan dengan ayahnya nih, Pak Ustadz gitu. Nah ini kalau saya sih anak umurnya masih 6 tahun. Tapi kan dari sekarang kalau tahu ilmunya kan lebih baik untuk bagaimana kita harus bersikap sebagai orang tua. Nah, ketika memang anak dan orang tua punya sifat yang sama, tumbuh besar anak itu, sehingga akhirnya kan mirip nih karakternya Pak Ustadz, sama. Akhirnya benturan. Nah, ini bagaimana nih Pak Ustadz? Apakah sebagai anak juga sebetulnya kalau dilihat kan salah sih, tapi kan dari orang tua genetik sifatnya. Iya. Orang tua juga pas marah ya, sifatnya kan dari beliau. Nah, ini seperti apa Pak Ustadz? Memang kalau kita lihat ya, kita kan lingkup dakwah ya, Ustazah Lulu juga dakwah, Pak Hasan juga sama dakwah. Nah, sebenarnya gini, ada yang kita sering dengar kata-kata muhasabah, ya, istilahnya bahasa Inggrisnya evaluasi. Biasanya kalau kita itu evaluasi atau muhasabah itu biasanya kan untuk diri sendiri. Tapi untuk diri sendiri yang berhubungan dengan emosinya ini dan sebagainya. Tapi untuk diri sendiri rata-rata. Nah, padahal muhasabah itu petunjuknya itu banyak sebenarnya petunjuknya itu. Dari lingkungan sekitar, nggak taunya anak itu sifatnya mirip. Emosionalnya mirip, kakunya mirip, beli-beli apa itu mirip. Kalau pingin sesuatu mirip gitu loh Mas ya. Bener. Pokoknya kalau nggak diberi itu jengkel, habis itu panas dingin besoknya. Saya juga nggak tahu nih, saya salah ngomong nih ceritanya. Saya salah ngomong sih sebenarnya. Saya nggak tahu. Pokoknya kalau punya keinginan kuat, kalau nggak diberi jengkel. Kalau enggak, besok nggak dibeli, besok adem panas, pilek dan sebagainya. Itu anaknya siapa itu? Anak saya. Benar guys. Jadi di sini kita akan mencoba untuk menerangkan bagaimana yang namanya muhasabah, bagaimana kita itu mengamalkan yang namanya ku anfusakum wa alaikum naro. Ya, memang ayat ini sering kita dengarkan. Tapi yang bagaimana sih? Nah, bagi orang tua kayak kita ini ada belajar. Kekurangan, kelebihan si anak itu ujian bagi orang tuanya. Mas Bobi, alhamdulillah sudah faham anaknya yang cewek tadi ya, yang cewek. Atau memang paling tapi banyak karakter saya tuh di anak perempuan, tapi karakter yang lain ada di anak-anak yang lain gitu. Tapi nggak sebanyak yang di perempuan. Nah, ini nih gini nih biasanya. Petunjuk dari Allah Ta'ala itu harus kita pergunakan untuk memperbaiki akhlak kita. Kalau kita melihat, kan kita sebagai orang dewasa insya Allah sudah bisa melihat mana yang baik, mana nggak baik nih. Anak kita tahu ini kayaknya sifatnya kurang baik. Nah ini kurang baik ini sebenarnya ada di kita. Nah kita sebenarnya, ya alhamdulillah kalau anaknya Mas Bobi itu masih kecil-kecil nih, itu bisa sujud pada Allah Ta'ala selesai sholat, mohon ampun. Ya Allah, jika anakku si fulan ini itu dia sifat ini mirip denganku dan itu salah di hadapanmu, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Itu orang tua itu saya angkat jempol. Itu orang tua cakep. Karena dia tidak mau menyalahkan anak-anaknya, tapi dia evaluasi. Nah, muhasabah itu salah satunya itu. Dia tahu anaknya begini, anak saya kok keras, emosional. Dia
ini kayaknya sifat saya ini. Kemudian dia mohon ampun, ya Allah jika sifat saya emosional dulu dengan ayah saya, dulu dengan ibu saya begitu, sehingga menurun pada anak saya, ampuni dosa-dosa saya. Sampai kapan ini kita itu mohon ampun tentang sifat-sifat itu yang tidak baik? Ya sampai anak-anak kita gede, kita lihat anak itu masih punya sifat itu atau tidak. Kalau memang dari kita mohon ampun, akhirnya Allah itu mengampuni, akhirnya kan dicabut sifat yang tidak baik dari si anak itu, dicabut sama Allah nih. Kemudian anak itu mulai jadi anak yang baik, anak yang soleh atau solehah. Nah, disitulah sebenarnya mulai dikurangi, boleh silahkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ulangi terus-menerus. Ya. Nah, dari situlah istilahnya orang tua itu benar-benar mengajarkan. Ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargaku dari api neraka. Contoh kenapa? Kalau sebenarnya sifat emosi itu adalah sifatnya setan, bahwasanya Rasul itu bersabda la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga, berarti kalau ada orang marah itu insya Allah pasti masuk neraka. Nah, kalau memang ada anak kita yang emosional seperti kita dan kita sadar, kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian si anak itu atas izin Allah Ta'ala menjadi anak yang tidak emosional. Nah, ini kita menyelamatkan keluarga kita dari api neraka. Insya Allah seperti itu. Ayat itu pemahamannya seperti itu. Jagalah kamu dan keluargamu itu Dari api neraka. kita dan keluarga kita. Iya. Semuanya punya kemungkinan. Nah, kemungkinan memang masuk neraka. Seperti itu, dan ini jarang sekali kita pahami. Yang penting sudah sholat, nggak taunya anak itu mau gimana-gimana, terserah anaknya, ya nggak boleh juga. Nah itu tergantung pentolannya. Buahnya gimana? Buahnya ini apel ya, pohonnya apel ya, buahnya pasti apel. Iya kan? Ya ada sekali dua kali apelnya busuk. Nah ini maksudnya seperti itu. Harus kita harus kita memahami bahwa menjaga dari api neraka itu tidak cuma hanya nyuruh sholat aja, nyuruh ngaji aja, enggak. Tapi benar-benar melihat anak saya kekurangannya apa. Kalau anaknya itu keset, belajar untuk kita yang aktif. Kalau anak itu mamanya minta-minta aja gitu. Ini asal jangan seperti ini. Nah itu ngerti, wah ini sifat saya yang kalau punya keinginan kuat sekali kan gitu. Mulai memohon ampun sifat yang kuat, kemudian belajar kalau melihat sesuatu di toko online atau di mana itu disuruh itu harus astagfirullahaladzim ya Allah. Belajar seperti itu. Nah dengan belajar seperti itu, insya Allah nanti anaknya tidak terlalu punya keinginan yang kuat sekali. Jadi keinginan hanya normal apa adanya seperti itu. Kalau enggak sakit itu akan menerus semuanya mas. Yang emosional, yang kaku gimana nih? Kalau hanya kaku mikir pengen aja pilek. Kan gitu. Kan kaku nih. Mikir itu kan ada yang lihat. Oh saya suka itu terus hilang kan gitu. Ini enggak kaku nih. Tapi saya suka itu. Diliatin. Habis itu terus sudah. Kita nengok sana, di situ masih dipikirin. Nah, itu kan kaku pengen namanya. Kaku pengen. Dan itu sampai rumah pikirin. Besok ganti hari pikirin. Ya puyeng ininya, meler mulu. Panas. Nah, panas. sama ini Pak Ustaz. Ya. Ini kan menurut saya ini sangat penting sekali ya. Otot kajian ini. Kalau seumpama orang tua tidak paham dengan masalah ini, dalam arti bahwa anak itu nanti melakukan dosa atau kesalahan karena sifat orang tua itu, nanti di akhirat nih Pak Ustaz ya, ketika hisab, anak ini bisa menyalahkan orang tuanya nggak Pak Ustaz? Seumpama bisa. Iya kan itu ya, Dalam maksudnya ya. hadis ada cerita seperti itu dari riwayat. Karena kan orang tua saya punya sifat begitu. Iya. Saya nggak pernah minta punya sifat begini kan gitu Pak Ustaz. Iya. Itu Bisa itu di bisa. Iya maksudnya, jadi anaknya masuk ke dalam nerakanya Allah, kemudian menuntut orang tuanya karena ternyata memang tidak diajarkan, nggak dibimbing, nggak dibina, nggak dinasehatin, nggak ditegur ke arah yang baik, sampai akhirnya orang tuanya pun juga masuk dalam nerakanya Allah. Makanya Benar. Seperti itu. Alhamdulillah. Benar. Jadi itu yang harus difikirkan. Jadi bukan hanya cuma ngajarin sholatnya aja. Enggak.
nggak cuma ngajarin Quran, baca baca Qurannya Quran. aja, enggak. Itu menurut saya yang penting banget itu sifat itu tuh. Iya nggak, semuanya penting, Semuanya karena penting, kan Quran ini juga isinya akhlak kan banyak Iya. yang diabaikan.